Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waktu masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi manfaat barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kikono fasal suci. Takbire fasal alladzi utawi perkara. Silai alladzi yalzamu kang wajib apa alladzi wajib kanggone sapa lil mayyiti kedue mayit. Iku arba'u khisalin, iku papat pira-pira perkara. Jadi ketika seseorang meninggal itu wajib adanya perkara 4 iki. Tapi yang wajib melakukan iku bagi orang yang masih hidup, dilakukan untuk si mayit. Jadi perkara 4 iki wajib dilakukan oleh orang yang hidup untuk si mayit. Nah, pertama, gusluhu, rupane ngedusi mayit. Jadi memandikan mayit iki salah satu perkara wajib. Lah, yang wajib memandikan ki siapa? Apakah mayitnya mandi sendiri atau orang yang masih hidup memandikan? Ternyata yang terkena hukum iku orang yang masih hidup. Jadi dalam syarah niku alladzi yalzamu qauluhu alladzi yalzamu fatiza ayajibu al kifayah. Jadi hukumnya fardu kifayah, wajib kifayah. Artinya cukup diwakilkan. Tidak harus seluruh kampung ini melakukan 4 perkara ini, enggak. Tetapi misalkan satu orang pun melakukan salah satu 4 perkara ini, itu sudah cukup. Wajib kifayah ini alaman alima bimautihi, bagi orang yang mengetahui mayit, orang yang meninggal. Jadi ketika misalkan kita berada di suatu daerah yang di situ kok ngerti ada orang meninggal, nah ini kita berkewajiban melakukan 4 perkara ini. Audonahu, atau menduga bahwa ada orang meninggal. Aulam yu'lam bidalik walam yadunu. Jadi atau di situ dia tidak mengetahui adanya orang yang meninggal dan tidak menduga. Tetapi lakin qasura liqaunihi biqurbi wa yunsabu fi adamil bahsi anhu ila taksiri man aqaribuhu wa ghairihim min aqaribihim wa ghairihim. Jadi memang ngeten, hukumnya fardu kifayah iki memang tidak harus dilakukan oleh per orang, iki yang membedakan. Jadi memang iki yang membedakan fardu kifayah dengan fardu ain. Kalau fardu ain iku fardu yang dilakukan per orang. Misalkan apa? Salat fardu wajib. Salat duhur, asar, maghrib iku setiap orang mukallaf balik Islam iku wajib. Tidak boleh diwakilkan. Nah, tetapi dalam fardu kifayah, iki memang hukumnya misalkan dilakukan oleh sebagian tok sudah cukup, sebagian orang. Misalkan apa, dalam satu desa ada orang meninggal, kita mengetahui ada orang meninggal, terus misalkan disolati, dimandikan, dikafani, dikubur oleh satu orang tok yang melakukan, itu sudah gugur fardu kifayah. Artinya seluruh kampung tidak terkena dosa fardu kifayah ini mau, soalnya sudah digugurkan oleh satu orang. Tetapi nek fardu ain enggak, fardu ain itu enggak bisa diwakilkan. Kalau fardu kifayah itu bisa. Nah niki yang membedakan fardu kifayah dengan fardu ain. Nah, salah satu perkara 4 iki gusluhu, memandikan mayit. Iku memang kalau mayit bisa dimandikan, wajib dimandikan. Jadi yang terkena hukum kita yang masih hidup, ketika ada orang yang meninggal, kita wajib memandikan mayit iki. Kok satu desa enggak ada yang memandikan, terkena dosa. Jadi hukumnya fardu kifayah ini tidak hanya berefek pada satu orang tok asline, tetapi bisa ke seluruh orang. Satu kampung misalkan, nah mengetahui ada orang meninggal kok nggak gelem nyolati, nggak gelem ngafani, nggak gelem memandikan, ikut terkena dosa. Nah, mulane kita pentingnya kita mengaji, ngerti perkara-perkara fardu kifayah iki yang harus dilakukan kita untuk orang yang meninggal. Nah, di sini qaulu bil mayyit al muslim walau ghariqan ghairil muhrim binusukin. Jadi hukumnya mayit iki wajib kita iki memandikan mayit, mengkafani, mensolati dan mengkubur mayit. Nek memang mayite Islam,
mayit Islam, meskipun toh mayit iku gorikon tenggelam. Jadi misalkan ada seseorang tenggelam di laut atau di sungai terus meninggal, nah, iki meskipun toh dia tenggelam, tetap kita iki wajib melakukan 4 perkara iki. Dan iku dengan catatan ghairil muhrim, tidak orang yang ihram, artinya tidak orang yang haji ataupun orang yang umroh. Ketika nantinya orang yang muhrim, iku beda lagi catatannya. Wasyahid, dan orang yang mati syahid fi mahali maharibatil kufar wala sobiyan au fasikon au mutisan hadasa akbar wa ghairi sekti fi ba'ti ahwalihi. Jadi ada pengecualian yang di situ. Sing pertama orang yang ihram, orang yang mati syahid, orang yang bayi keluron. Bayi keluron itu misalkan ada seorang perempuan melahirkan anak niku belum nyampe hidup malah meninggal. Jadi meninggal lagi misalkan dalam keadaan di kandungan, lahir terus meninggal, iku bayi keluron sikat. Nah, niku ketiga iku memang tidak wajib adanya perkara 4, tapi nanti ada catatan-catatan nih, ada perkara-perkara tertentu. Yang penting selain 3 orang ki wajib kita iki melakukan 4 perkara iki. Nah, yang pertama guslu, memandikan mayit. Ketika memang mayit bisa dimandikan, ya dimandikan. Selain 3 orang ki mau. Nah, memandikan mayit iku memang ada cara-cara tertentu, dan iku memang perlu kita pelajari dalam kitab-kitab fikih. Cara memandikan bagaimana, cara nantinya mayit ketika ada najisnya bagaimana menghilangkan, iku penting kita pelajari. Nah, misalkan mayit tidak bisa dimandikan bagaimana? Au badaluhu, iku dalam syarah. Au badaluhu atau ganti dari mandi. Lah, ganti dari mandi ki apa? Wa huwa tayamum, iku tayamum. Jadi memang ketika nantinya mayit gak bisa dimandikan, ya ditayamumi. Tayamum iki sebagai ganti dari mandi. Nah, contohnya kama lau ahraqa binar wa kana bi'aisu lau gusila taharra. Misalkan iki contohnya, misalkan seseorang sing kebakaran. Jadi ada orang meninggal karena kebakaran. Nah, ketika dia kebakaran meninggal ki mau, terus misalkan ketika dimandikan malah mayitnya rusak, kulitnya kena air ki misalkan rusak. Nah, iku boleh tidak dimandikan, tetapi diganti dengan tayamum. Nah, ini penting. Suatu saat di masyarakat kita terjadi perkara-perkara demikian. Jadi nek nantinya hukum asal mayit iku wajib dimandikan, nek memang bisa dimandikan. Tetapi kalau mayit tidak bisa dimandikan, iku diganti dengan tayamum. Iku penting. Watakfinuhu, dan mengkafani mayit, lan ngafani mayit. Nah, mengkafani mayit iki dilakukan ba'da guslihi. Dalam sarai niku dilakukan sesudah memandikan mayit. Jadi mayit dimandikan au badalihi utawa gantine gusel. Nah, ketika mayit kok di situ sudah dimandikan atau ditayamumi, nah, iku baru dikafani. Enggak kok terus dikafani baru dimandikan, enggak, tetapi dimandikan dulu atau ditayamumi baru kita kafani. Dan niku prosesnya seperti itu. Wasolatu lan moco, wasolatu lan nyolati oleh nyolati alaihi ing atase mayit. Menyolati mayit iki termasuk fardu kifayah. Jadi kapan iki menyolati ini dalam syarif ba'dal husli wujuban. Jadi namanya menyolati mayit iku harus dilakukan wajib setelah memandikan. Ketika memang di situ bisa dimandikan, ya dimandikan dulu baru disolati. Enggak boleh terus disolati dulu baru dimandikan, enggak bisa. Nah, misalkan enggak bisa dimandikan, ya ditayamumi. Setelah ditayamumi baru disolati. Karena pali anau al mangkul anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah dari Nabi. Nah, falau ta'adzara ka'an waqa'a fi hufratin wa ta'adzara ikhrajuhu wa tuhruhu. Ketika nantinya iki ada kasus yang di situ memang mayit iki tidak bisa disolati, gak bisa disolati. Misalkan apa? Ketika ada mayit di situ jatuh di lubang, misalkan di jurang. Wa ta'adzara ikhraju wa turu.
mayit yang jatuh di lubang atau misalkan jurang iku tidak mampu dikeluarkan, udur misalkan dikeluarkan ini nggak mampu, nggak bisa, dan tidak bisa disucikan. Nah, nek kasusnya seperti itu lam yusolla alaihi, nggak usah disolati. Jadi mayit misalkan jatuh di lubang yang di situ memang misalkan dikeluarkan iki nggak bisa mayite, ya wes nggak usah dimandikan, nggak usah disolati. Nah, iku nek memang mayit nggak bisa dikeluarkan. Nek bisa dikeluarkan ya dikeluarkan. Nah, wa ba'da takfini natban, hukumnya menyolati mayit iku wajib setelah memandikan atau mentayami mayit. Tetapi hukumnya menyolati mayit iku sunnah dilakukan setelah dikafani. Jadi setelah dikafani baru disolati iku hukumnya sunnah. Bal tukrahu as-sholatu alaihi qabla takfinihi, bahkan makruh hukumnya menyolati mayit sebelum dikafani. Jadi disolati dulu baru dikafani iku hukume makruh. Lah sunai piye? Sunai iku dikafani dulu baru disolati. Karena apa? Alasannya li anahu yushiru bil izdira bil mayit, iku menunjukkan bahwa menghina si mayit. Jadi belum dikafani kok disolati dhisik, disolati dulu, iku yang bermasalah. Tapi hukumnya nggak nyampe haram, hanya sekedar makruh. Tapi yang berlaku di masyarakat iku kebanyakan iku memandikan mayit terus mengkafani baru menyolati, kebanyakan demikian. Wadafnuhu, sing keempat wadafnuhu lan mendem mayit. Nah, mengkubur mayit iki juga salah satu perkara wajib yang harus ada. Nah, ai fi kubrin tegese ing dalam kubur. Jadi mengkubur mayit iku memang harus dilakukan ketika memang seseorang iki tahu ada orang yang meninggal. Jadi ada orang meninggal. Nah, di situ wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib mensolati dan mengkubur si mayit. Nah, itu nek memang ada orang yang meninggal, wajib bagi kita orang yang hidup iki melakukan 4 perkara iki. Terus dalam kitab Hasyiah Jamal juz 3 niku beliau Imam Jamal niki menjelaskan qauluhu wa tajhizuhu. Jadi wajib iki mau merawat jenazah mayit, ail mayiti al muslim ghairi syahidi, yang tidak mati syahid. Jadi hukumnya mayit yang Islam tidak mati syahid iku wajib dirawat. Nah, dirawat iki tajhiz iki bi ghusli, dengan memandikan mayit wajib, wa takfinihi dan mengkafani mayit, wa hamlihi dan membawa mayit, wa sholati alaihi dan menyolati mayit, wa dafnihi dan mengkubur mayit. Jadi hukumnya wajib. Ketika nantinya ada orang yang meninggal Islam loh, mayit Islam terus tidak mati syahid, itu memang wajib perkara-perkara iki. Terus permasalahan kita ketika nantinya ada orang Islam bunuh diri, walau qatala nafsahu, iku fardu kifayah bil ijma'i fi ghairil qatil. Hukumnya ketika nantinya ada orang yang di situ bunuh diri, iku tetap fardu kifayah. Fardu kifayah iki memang ditujukan kepada orang yang masih hidup. Jadi misalkan di suatu daerah ada orang bunuh diri, nah, iku memang kita orang yang hidup wajib melakukan perkara-perkara iki, memandikan mayit, mensolati mayit, mengkafani dan lain-lain. Iku wajib perkara iku. Nah, meskipun toh dia bunuh diri melakukan dosa besar, tetap kita iki wajib melakukan fardu kifayah iki mau. Iki penting. Soalnya terkadang di masyarakat ki ada kejadian bunuh diri. Dalam suatu riwayat niku di kitab Duratun Nasihin niku ada salah satu kejadian. Bismillahirrahmanirrahim. Man mata fi zamani Abi Bakrin As-Siddiq rajulun. Jadi suatu ketika pada zamannya Abu Bakar Siddiq, sahabat Abu Bakar, itu ada seorang laki-laki yang meninggal. Nah, ketika seseorang laki-laki meninggal di waktu zamannya Abu Bakar, faqamu ila sholati alaihi. Masyarakat di situ orang-orang iki mensolati laki-laki yang meninggal iku.
Faidan al-kafanu yataharraku fanadoru, ketika sudah disolati, ketika mau disolati terus di situ dikafani. Nah, mayit iki kafane iki bergerak-gerak. Jadi kafan yang ada di mayit iki bergerak-gerak. Nah, fanadoru, kemudian orang-orang ini melihat kok kain kafane mayit iki bergerak-gerak. Penasaran masyarakat ki mau. Nah, fawajadu hayatan mutawwaqatan fi unukihi. Jadi ning kono ketika ada mayit yang di situ dikafani terus kain kafane bergerak. Ternyata di situ setelah dicek iku ada ular yang di situ melilit. Jadi sudah ada di leher mayit tersebut. Ta'kulullah mahu wa tamu sudah mahu. Jadi ular yang di situ berada di mayit tersebut, berada di lehernya, iku melilit lehernya dan iku memakan daging si mayit dan menghisap darahnya. Jadi ada orang meninggal pada zamannya Sayyidina Abu Bakar. Niku mayit yang di situ dikafani, iku ternyata di situ ada ulare. Ulare iku memakan daging dan menghisap darah. Fa'aradu qatlaha. Nah, masyarakat yang melihat adanya ular di mayit tersebut bersiap-siap untuk membunuh. Jadi ameh dibunuh, hendak membunuh ular tersebut. Nah, faqalat al-hayatu, ular yang mau dibunuh iki terus berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ular yang di situ, hayawan yang di situ membunuh menghisap darah si mayit, memakan daging si mayit tersebut, iki ameh dibunuh malah berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lima taktuluni walaisa lidan pun wala khotoun. Karena apa kalian kok pengen membunuhku padahal saya nggak punya dosa dan tidak punya kesalahan. Jadi ular yang di situ hendak dibunuh mau malah ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus dia berkata, alasannya kenapa kok orang-orang ini kepengen membunuhku padahal saya nggak punya dosa dan nggak punya kesalahan. Nah, terus berkata lagi, fa innallaha ta'ala amaroni an u'adzibau ila yaumil qiyamah. Karena Allah Ta'ala ini memerintahkan kepadaku. Jadi Allah memerintahkan kepada ular tersebut an u'adzibau ila yaumil qiyamah, untuk menyiksa mayit tersebut sampai dino kiamat. Jadi ular tersebut iku sudah ada di mayit tersebut dan diberi tugas oleh Allah untuk diperintahkan oleh Allah ular tersebut untuk menyiksa mayit tersebut sampai dino kiamat. Faqalu ma khotoyahu. Masyarakat sing melihat ular berkata demikian ini kaget dan berkata, kesalahannya apa? Kesalahan yang dilakukan oleh mayit tersebut apa? Kok nyampe ada ular yang di situ diperintah Allah untuk menyiksa mayit tersebut? Jadi masyarakat ini penasaran, kesalahan apa yang dilakukan oleh mayit tersebut. Faqalat salasu khotoya. Ular tersebut menjawab, kesalahan mayit tersebut ini ada 3. Sing pertama, al-ula kana idza sami al-azan la yaji'u al-jamaah. Pertama kesalahannya apa? Ketika mayit tersebut masih hidup, ikut dia ketika mendengar adzan enggak mau berangkat jamaah. Jadi sewaktu laki-laki tersebut itu masih hidup, ikut dia mendengar adzan, ikut enggak ke jamaah enggak, tapi malah di rumah, misalkan ya, melakukan perkara lain. Jadi ketika dia mendengarkan adzan, enggak malah jamaah, malah di rumah. Nah, iku memang dia di situ kesalahan pertama. Wasaniyatu la yukhriju az-zakata min malihi. Kesalahan kedua, dia tidak mau mengeluarkan zakat dari hartanya. Jadi harta yang di situ sudah wajib zakat, sudah mencapai 1 nisab dan syarat-syarat yang lain, kok malah enggak dikeluarkan zakatnya, padahal zakat ki perkara wajib. Kesalahan ketiga, wasalisatu la yasmau qaulal ulama. Kesalahan ketiga, dia tidak mau mendengarkan perkataan para ulama. Jadi dia diberi nasihat, diberi perkataan-perkataan yang baik oleh para ulama, tapi nggak didengarkan. Nah, itu ada 3 kesalahan yang dilakukan laki-laki tersebut
ketika dia iki mau sebelum meninggal. Nah, dia meninggal wahada jazauhu, ikulah balesane, disiksa oleh ular sampai hari kiamat. Naudzubillah min dalik. Jadi ada 3 kesalahan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut yang